sini saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana membuat karya tulis ilmiah, dan juga karya tulis ini digunakan sebagai syarat kenaikan pangkat ya Bapak Ibu ya. Pasti semua sudah pada paham dengan ini. Nah, jadi penulisan karya tulis ilmiah ini kita sebagai pendidik ya, sebagai guru, membuat karya tulis ilmiah salah satunya adalah untuk peningkatan profesionalisme guru ya. Jadi di sini akan saya sampaikan konsep dasar penulisan karya tulis ilmiah. Pasti Bapak Ibu semuanya mungkin sudah pernah mengikuti dan sudah paham tentang teknisnya seperti apa. Ya, jadi karya tulis ilmiah itu adalah karya pemikiran yang ditulis dan didukung dengan sajian fakta, data, bukti empiris, dan ditulis dengan mengikuti kaidah penulisan ilmiah. Ya, jadi jelas ya Bapak Ibu ya, pembuatan karya ilmiah ini adalah hasil pikiran kita yang diiringi dengan data, fakta, dan bukti empiris. Jadi bukan hanya sekedar mengarang cerita saja, mengada-ada membuat cerita, tapi harus disertakan dengan bukti data fisiknya ya Bapak Ibu. Nah, jadi karya tulis ilmiah ini adalah paparan fakta dan argumentasi teoritis yang pertama didasarkan hasil penelitian, di mana fakta atau data diperoleh dan dianalisis dengan metode tertentu. Iya. Jadi kita mengamati, kita melihat, kita memperhatikan, di mana base-nya adalah fakta, data. Sehingga nanti data-data ini akan kita analisis, tentunya dengan melakukan berbagai macam jenis-jenis pendekatan atau metode ya. Kemudian karya ilmiah ini harus didasarkan pemikiran kritis, di mana fakta merupakan contoh atau bukti. Ya, jadi itu tadi Bapak Ibu ya, landasan kita adalah fakta ya, kenyataan yang ditunjukkan dengan bukti-bukti fisiknya nanti. Nah, jadi kita memulai sesuatu dengan sesuatu yang sudah terlihat ya, menulis apa yang terlihat di depan mata, yang terpampang, kemudian yang kita lihat tersebut kita tuangkan ke dalam ide, ke dalam tulisan kita. Nah, jadi karya ilmiah ini apa saja sih yang harus ada dalam sebuah karya ilmiah? Nah, ini poin-poin ini harus ada ya, agar tulisan kita dinyatakan bagian dari sebuah karya ilmiah. Pertama, karya ilmiah itu harus memuat gagasan ilmiah lewat pikiran dan alur pikiran. Ya. Jadi apa yang kita ungkapkan, apa yang kita bahas, apa yang kita sajikan itu harus benar-benar mengikuti alur pikiran. Ya, mengikuti alur penyajian, bukan pakai rasa ya, bukan kayaknya seperti itu ya, tapi harus benar-benar by data, fakta. Kemudian keindahan karya tulis ilmiah terletak pada bangun pikir dengan unsur-unsur yang menyangganya. Iya, jadi karya ilmiah ini tersaji dengan indah, tentunya dengan apa yang kita amati, apa yang kita pikirkan, kita sajikan dengan sistematis. Kemudian kerangka pemikiran dituangkan dalam sistematika dan notasi. Kemudian karya tulis ilmiah terdiri dari unsur-unsur, pastinya ada kata, angka, tabel, gambar, semua tersusun ya untuk mendukung kerangka pemikiran yang teratur ya. Biasanya kita sajikan bisa berupa diagram, gambar, angka, tabel untuk menguatkan analisa kita tersebut. Kemudian mampu mengekspresikan asas-asas yang terkandung dalam hakikat ilmu dengan mengindahkan kaidah-kaidah kebahasaan. Ya, jadi kita apa yang kita amati harus tetap kita tuangkan, kita sajikan dalam bahasa ya, kaidah bahasa yang tertata sesuai dengan Poebi ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, karya tulis ilmiah terdiri dari serangkaian narasi, penceritaan, eksposisi, paparan, deskripsi, lukisan, dan argumentasi dan alasan-alasan kita. Jadi karya tulis kita ini ya semuanya terkombinasi di sana ya. Mulai dari penceritaan kita, cara pemaparan kita, cara kita mendeskripsikan masalah, dan bagaimana kita berargumentasi dengan solusi-solusi yang kita tawarkan. Nah, selanjutnya tujuan karya tulis ilmiah. Jadi kira-kira untuk apa sih kita membuat karya tulis ilmiah ini? Ya, tentunya tadi ya, salah satunya untuk kenaikan pangkat, Bapak Ibu, banyak manfaat karya tulis ilmiah.
Di antaranya, wahana melatih mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitian. Di sinilah kita belajar ya sebagai guru, ketika kita melihat suatu permasalahan dan kita mempunyai solusinya, dan semuanya itu kita tuangkan ke dalam tulisan. Di sana kita untuk mengekspresikan itu. Pasti kita sebagai pendidik banyak menemukan ya hal-hal unik yang kita temukan pada peserta didik kita, hal-hal yang sangat menarik untuk dikaji, untuk dibahas, untuk dijadikan sebuah bahan analisa atau data. Nah, disinilah uh, momen kita ya sebagai untuk menuangkan itu ke dalam tulisan, ke dalam sebuah karya tulis ilmiah. Kemudian manfaat tujuannya juga adalah menumbuhkan etos ilmiah. Tentunya dengan kita seperti itu akan menumbuhkan dengan sendirinya ya pola kerja kita yang ilmiah, mungkin akan sistematis. Kita akan mengamati siswa dengan cara sistematis. Oh, ini yang harus saya lakukan. Oh, ini tahapan-tahapan yang harus saya lakukan untuk mentreatment siswa yang misalnya kita menemukan siswa berkebutuhan khusus atau siswa yang unik di dalam kelas. Kita akan menemukan, kita akan terbiasa melihatnya dengan sudut pandang ilmiah, tidak hanya sekedar menganggap siswa itu nakal mungkin, atau menganggap langsung menjudge siswa ini tidak patuh kepada guru, tapi dengan ini kita akan menemukan etos ilmiah kita, pola pikir kita yang ilmiah melihat satu masalah. Oh, bisa jadi ini siswa seperti ini ada latar belakangnya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya, wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dengan masyarakat atau orang-orang yang berminat membacanya. Pastinya apa yang kita lihat, kita tuangkan ke dalam tulisan, tentu itu menjadi bahan bagi masyarakat, orang tua murid, atau warga sekolah untuk melihat seperti apa yang kita alami di kelas. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian membuktikan potensi dan wawasan ilmiah dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam bentuk karya ilmiah. Ya tentunya ya, dengan kita mempelajari karya ilmiah ini, penulisan karya ilmiah, kita akan terdorong mencari solusi-solusi. Kita kan pasti mencari referensi-referensi lain. Ketika kita menemukan sebuah permasalahan siswa, bagaimana pemecahannya, pasti kita akan mencari referensi lain. Kita menyelesaikan sebuah masalah di sekolah dengan cara ilmiah, menyelesaikan permasalahan siswa kita, menyelesaikan permasalahan mengajar kita dengan cara ilmiah, tanpa mereka-reka, tanpa hanya menganggap mengedepankan perasaan atau dugaan-dugaan kita saja, tapi dengan fakta-fakta dan bukti-bukti. Selanjutnya, melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Pastinya Bapak Ibu ya, pasti kita semua ya sebagai pendidik di sini sudah pernah mengalami yang namanya pembuatan skripsi. Ya, melakukan penelitian ilmiah, membuat karya meneliti, kemudian kita menuangkannya ke dalam tulisan. Nah, seperti itulah karya tulis ilmiah ini juga ya. Jadi keterampilan dasar kita untuk melakukan penelitian akan tergali kembali ya, melakukan tahapan-tahapannya dengan baik. Jadi tujuan karya tulis ilmiah ini sangat luar biasa, sangat banyak di samping tadi untuk kenaikan pangkat ya Bapak Ibu ya. Jadi sendirinya akan terasah ya, sendirinya akan terasah kemampuan-kemampuan kita yang lain dengan kita menggali, dengan kita belajar membuat karya tulis ilmiah. Nah, kemudian apa saja yang termasuk jenis-jenis karya tulis ilmiah itu? Jadi karya tulis ilmiah ini masih umum ya, saya menggunakan bahasa umum. Nanti spesifiknya itu akan ada macam-macam di dalamnya Bapak Ibu ya. Jadi nanti bisa dipilih kalau misalnya untuk yang terlalu berat, misalnya PTK terlalu susah, ada jenis karya tulis ilmiah mungkin yang lebih simpel, yang lebih sederhana, yang bisa Bapak Ibu gunakan. Silakan dipilih sesuai dengan minat, passion, dan kemampuannya atau mungkin kebutuhannya juga ya. Jadi jenis-jenis karya tulis ilmiah itu pertama berupa laporan penelitian. Kita meneliti, mengamati dengan data dan fakta. Apa saja yang termasuk? Skripsi pastinya ya, skripsi. Kemudian tesis ya bagi yang melakukan S2, disertasi bagi S3, dan laporan penelitian lainnya ya. Apa saja dia laporan penelitian lainnya ini? Nah, itu bisa berupa artikel jurnal ilmiah, artikel majalah ilmiah, makalah ilmiah,
buku bahan ajar. Nah, ternyata membuat buku bahan ajar, baik buku perkuliahan, buku pelajaran sekolah, buku pegangan guru dan dosen, atau buku ilmiah lainnya, banyak jenisnya. Silakan Bapak Ibu yang berminat bidang mana, silakan digali lebih mendalam lagi. Kemudian ada diktat, handout modul. Nah, yang lebih sederhana mungkin ya, modul-modul pembelajaran sederhana. Kemudian ada juga artikel opini ilmiah yang ada di media massa seperti koran. Nah, bagi yang ingin karya tulis populer ya, karya tulis populer bisa mengembangkan ini, belajar menulis opini. Dan juga pertama seperti itu ya, berlatih menulis opini di koran-koran. Jadi ternyata akan tergali, jiwa kritis kita akan muncul ketika kita tertarik dengan suatu tema nih, misalnya permasalahan. Ketika kita belajar membuatnya ke dalam tulisan ilmiah, kita akan, pemikiran kita sendirinya akan muncul, pemikiran kritis kita akan muncul, kemudian akan muncul solusi-solusi. Dan untuk memperkuat itu biasanya kita akan mencari referensi-referensi lain. Sendirinya kita akan bisa membahas sebuah masalah dengan sudut pandang ilmiah ya. Seperti itu Bapak Ibu. Silakan dicoba yang mana yang tertarik di antara jenis-jenis karya tulis ilmiah ini. Atau ada juga PTK ya. PTK ini juga termasuk laporan penelitian ya. Penelitian tindak kelas ini hampir sama dengan skripsi polanya ya. Cuma kita bedanya adalah ketika dalam PTK kita yang mengamati, kita yang menuliskan ya, kita yang melakukan semuanya. Nah, jadi silakan Bapak Ibu tertarik dengan yang mana, silakan passionnya di sana. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan dulu ketika kita ingin membuat karya tulis ilmiah ini, tahapan apa yang harus dilalui? Kadang mungkinnya bingung ya ketika kita sebagai pemula, aduh harus melakukan apa dulu. Nah, bagi seorang pemula, guru pemula yang ingin belajar menulis ya, menuangkan ide-ide kreatifnya ke dalam tulisan ilmiah. Nah, jadi pertama, inilah tahapan-tahapan yang dapat kita lakukan. Pertama, kita mencari, menentukan fenomena. Apa hal menarik ya? Hal menarik untuk dikaji, untuk dipelajari, untuk dibahas lebih lanjut. Silakan cari, temukan. Dan untuk menemukan fenomena ini juga lumayan panjang ya. Bagi orang yang berpikir kritis, mencari ide ini ya, untuk menentukan fenomena kira-kira membahas apa ya. Ini lumayan makan waktu berhari-hari, karena ini titik awal kita mulai menulis nantinya. Dari sinilah kita mengembangkan poin-poin yang akan kita bahas. Jadi fenomena ini bisa jadi mau fenomena yang lagi sedang in di masyarakat, atau fenomena unik yang kita temukan di dalam ruang kelas, di dalam pembelajaran kita, atau fenomena-fenomena lain, hal yang benar-benar akan kita kaji. Nah, jika kita sudah menemukan poinnya ini, maka selanjutnya kita akan merumuskannya ke dalam topik. Jadi Bapak Ibu sebaiknya buat map ya, buat mind mapping, sejenis mind mapping atau mungkin coretan-coretan sederhana di kertas ya, agar kita terarah dulu ya, terarah, fokus ke satu titik permasalahan, sehingga ketika nanti kita sudah mantap membahas itu, kita benar-benar fokus, tidak bercabang, tidak ngawang-ngawang kemana-mana gitu ya. Jadi buat sebuah rumusan ya, buat sebuah rumusan mind map. Kalau saya biasa menggunakan mind mapping, jadi semua terarah gitu ya, kita akan menulis tentang apa. Setelah kita menentukan fenomenanya apa, rumuskan topiknya, topik apa yang akan kita kerucutkan lagi dari fenomena ini. Misalnya mungkin ya kita bahas fenomena perilaku apa ya, misalnya nih perilaku siswa ketika menyimak pelajaran. Bisa topiknya kita ambil bagaimana siswa ini kayaknya kurang fokus gitu ya, kita fokus ke sana. Nah, lalu kita mulai menjabarkan atau mengembangkan topik menjadi pokok-pokok pikiran, bagi ke dalam pokok-pokok pikiran. Misalnya anak siswa tidak fokus, apa saja yang kita amati mereka tidak fokus, misalnya ketika jam pagi baru datang ke sekolah tapi sudah tidak fokus, itu poin. Mungkin poinnya ketika siang atau ketika jam membuat poin-poin besar, garis-garis besar yang akan kita amati. Kemudian mulai menguraikan pokok-pokok pikiran tadi, uraikan lagi. Misalnya pagi, apa poin-poin ketidakfokusan siswa yang kita temukan? Misalnya kita menemukan siswa ngantuk atau datang terlambat dan sebagainya, buat lagi, urai lagi cabang-cabangnya lagi, panah-panahnya, kita kan semakin ketemu nanti ya. Nah,
setelah semua terurai dengan jelas, kita main mapping ya, kita breakdown semuanya, maka akan terlihat nanti apa garis lurus yang benang merah antara judul sampai ke ujung yang akan kita bahas. Kita mulailah kita fokus ke dalam penulisan dengan poin-poin tadi, fokusnya jangan melenceng, jangan lari dari itu. Ada hal lain yang menarik, udah jangan masuk kalau emang dia nggak bersinggungan dengan topik yang akan kita bahas. Jadi kita fokus Bapak Ibu ya, itu akan memudahkan kita sekali. Nah selanjutnya, jika ini kita sudah mantap menemukannya, kemudian apa lagi yang harus kita lakukan? Ada 7 macam sikap ilmiah yang harus kita tanamkan dalam diri kita ketika kita ingin membuat karya tulis ilmiah. Pertama, sikap ingin tahu kita harus kita gali lagi. Selama ini mungkin kita cuek aja ya, melihat siswa biasa ngantuk di kelas, ya udah biar aja, mungkin dia ngantuk. Kita berpikiran seperti itu. Tapi ketika kita mulai fokus menulis ilmiah, harus digali rasa ingin tahu, wah kenapa nih anak ngantuk di kelas. Kita tanya, kita observasi, kita amati, kita gali gitu ya. Jadi rasa ingin tahunya harus lebih, kemudian sikap kritis kita juga harus kita munculkan. Kalau selama ini ya tadi dengan jawaban polos anak-anak, begadang Bu, nah bisa seperti itu. Kita harus kritis, kenapa kamu begadang? Nah ya kan, kita kritis, kita tanya-tanya, kita harus lebih open ya dengan objek ya, atau siswa yang menjadi objek yang kita amati, agar penelitian kita nanti benar-benar by data, fakta yang akan kita ungkapkan, yang akan kita tuliskan. Kemudian kita munculkan sikap terbuka, ya harus lebih open minded Bapak Ibu ketika kita ingin membuat karya tulis. Ketika kita mendengar ya alasan-alasan siswa misalnya, hal-hal yang seharusnya itu tidak boleh misalnya ya, tapi kita harus bersikap terbuka dengan itu, menghargai apapun jawaban dia. Oh, cuman kita bagaimana menggali lebih lanjut tentang alasan-alasan mereka. Atau mungkin ini ketika kita mengamati siswa ya, atau mungkin kalau dalam pembelajaran dengan pola pembelajaran yang kita terapkan, kita harus lebih terbuka ya. Kemudian kita bersikap objektif ya, kita harus jadi objektif, kita bukan jadi wasit ya, atau mungkin yang menghakimi siswa ya. Ketika kita ingin membuat sebuah karya tulis, kita posisinya objektif. Misalnya siswa ini salah, ya udah, oke, kita catat salah, tapi tanpa harus menggurui dia, menyalahkan dia, menghakimi dia, mensidang. Karena kita di sini sedang fokus tadi ya, memecahkan sebuah masalah dengan sudut pandang ilmiah. Kita sikap objektif ya, kita apa yang kita tuliskan dengan objektif ya, bukan dengan perasaan, bukan dengan feeling gitu ya. Jadi kita objektif. Tentunya nanti di belakang tetap kita selesaikan masalah siswa tersebut, tapi kita harus menunjukkan sikap yang objektif agar hasil dari penelitian kita benar-benar bagus, sempurna gitu ya. Kemudian sikap rela menghargai karya orang lain ya, pastinya namanya sebuah karya tulis ya, karya tulis ilmiah yang mengedepankan sudut pandang, pasti banyak perbedaan. Ketika kita mencari referensi lain, oh sudut pandangnya seperti ini, kita cari referensi lain, ada sudut pandang yang bertolak belakang ya. Karena yang kita amati adalah manusia ya, makhluk yang dinamis ya, bukan statis benda mati, pasti akan banyak sudut pandang di sana. Jadi bagaimana kita bisa menghargai karya orang lain, perbedaan yang ada dengan objek yang sama, mungkin akan ada sudut pandang yang berbeda ya, kita menghargai itu. Cuman bagaimana kita menguatkan ya apa yang akan kita bahas, kita teliti, kita cari dalil penguatannya, bukan yang melemahkannya. Seperti itu. Kemudian sikap berani mempertahankan kebenaran. Iya, ketika kita yakin dengan apa yang kita tulis, yang kita argumentasikan, kita harus bisa mempertahankannya. Tentunya tadi dengan data-data, fakta, bukti yang kita amati. Kemudian menjangkau ke masa depan. Tentunya apa yang kita tulis bermanfaat untuk kedepannya. Ya Bapak Ibu ya, jadi sikap ini harus kita tanamkan ya, agar kita bisa berhasil tuntas menyelesaikan sebuah karya ilmiah ini. Jangan sampai awal-awal semangat tapi di tengah jalan mangkrak, nggak jadi, tulisannya tidak selesai karena mungkin ya tadi sikap ini tidak terbangun dalam diri kita.
rasa kritis kita kurang, rasa ingin tahu kita kurang, objektif kita kurang, akhirnya tidak selesai tulisannya. Jadi kita tanamkan ini dalam diri kita. Kemudian mengapa guru harus menulis karya ilmiah? Itu tadi ya, hampir sama dengan yang tadi. Ya pastinya dalam rangka perolehan angka kredit untuk kenaikan jabatan kah? Atau dalam rangka memperoleh angka untuk uji sertifikasi kah? Atau sungguh-sungguh untuk peningkatan profesionalisme? Atau karena alasan lainnya? Setiap kita pasti punya alasannya masing-masing. Yang alasan itu dikembalikan kepada kita Bapak Ibu Guru. Yang jelas bagaimana terserah apapun itu landasannya, bagaimana kita melakukannya dengan sebaik mungkin, dengan maksimal ya, kita sungguh-sungguh melakukan. Nah, jadi apapun alasannya Bapak Ibu, kita belajar ya, meningkatkan kemampuan kita mengetahui tentang penulisan ilmiah itu tidak semata hanya untuk ya sebaiknya, tidak semata untuk angka kredit ya, atau untuk perolehan nilai di uji sertifikasi. Nah, Bapak Ibu, hal-hal penting dalam penulisan karya ilmiah untuk kenaikan pangkat. Nah, ini dia hal harus yang diperhatikan. Karena pasti ya kita sebagai pendidik di sini diberikan kesempatan ya oleh pemerintah untuk menaikkan posisi, menaikkan pangkat. Salah satunya adalah dengan kita membuat karya tulis ilmiah ini. Nah, apa yang harus kita perhatikan ketika kita mulai bergerak membuat karya tulis? Pertama, hindarilah plagiat. Pasti Bapak Ibu sudah tahu ya apa itu plagiat. Hindari yang namanya mencontek karya orang lain, copy paste ya. Pusing mikir-mikir teorinya apa, pusing mikir-mikir bahannya apa, copas aja misalnya ya, dihindari. Karena sebuah karya ya yang hasil plagiat tidak akan diakui, apalagi jika ketahuan oleh para asesornya. Kemudian foto kegiatan pembelajaran dibuat dalam 2 siklus dengan situasi yang berbeda ya. Jadi ketika kita mengamati sebuah objek, jangan hanya satu aja, kita ngamati hanya satu momen, satu kali aja ya. Jadi kalau bisa ya itu tadi 2 ya, dengan momen yang berbeda. Itu menunjukkan bahwa kita mau mengamati, melakukan pengulangan, benar-benar mengamati. Kemudian penulisan daftar pustaka. Nah, ini daftar pustaka ini adalah referensi ilmiah ya, bahwa kita sudah melakukan penelitian berdasarkan pada teori-teori yang ada dengan daftar pustaka. Dan biasanya seorang asesor itu akan melihat, yang pertama dilihat itu dari belakang, yang dilihat itu daftar pustaka, yang dilihat itu referensinya apa aja sih, buku-buku yang dijadikan bahan. Nah, jadi pastikan ya, cari daftar pustaka sebanyak-banyaknya, cari teori-teori penunjangnya yang sesuai. Kemudian dokumentasi seminar harus memperlihatkan jalannya seminar dan banyaknya peserta. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ini semua harus ada, harus diperhatikan. Dan biasanya untuk ini ya, seminar ini biasanya minimal 15 orang ya, dihadiri oleh 15 orang. Oleh pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu yang disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang banyak tadi. Inilah dia karya ilmiah ya, berdasarkan pengamatan, peninjauan, penelitian dengan menggunakan metode tertentu ya, dengan penulisan bahasa yang baku dan isinya pastinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi nggak mereka-reka, nggak mengada-ada. Karena ketika ada yang membantah, kita bisa tunjukkan data-data hasil penelitian kita. Ini datanya, ini faktanya, ini gambarnya, ini diagramnya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, syaratnya ya, syarat tulisan ilmiah ini pertama, isi kajiannya berada pada lingkup pengetahuan ilmiah, ranah ilmiah. Kemudian langkah pengerjaannya dijiwai dengan metode ilmiah dan sosok tampilannya sesuai dengan memenuhi syarat sebagai sosok keilmuan. Ini syarat tulisan. Jadi jangan sampai ketika kita menyatakan karya tulis kita ilmiah tapi di dalamnya kayak cerita fiksi. Jadi nggak memenuhi syarat ya sebagai sosok keilmuan. Pastinya ketika kita menyajikan karya tulis ilmiah, pasti penyajian bahasa, penyajian semuanya itu sudah memang sosok keilmuan.
Kemudian selanjutnya, karya ilmiah, tentunya menggunakan pendekatan tadi metode ilmiah. Nah, apa itu metode ilmiah? Kita harus dudukkan ini dulu ya. Jadi yang namanya metode ilmiah ini merupakan cara bekerja atau prosedur untuk memperoleh kebenaran ilmiah yang memiliki dua tuntutan, yakni rasional dan teruji. Inilah dia, jadi namanya karya ilmiah pasti menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah itu apa? Cara kerja kita, cara kerja yang digunakan atau prosedur yang dilakukan ya untuk yang memiliki dua tuntutannya itu harus rasional dan teruji dan terukur. Apa 4 komponen utama metode ilmiah? Pertama, adanya rumusan masalah. Inilah yang akan kita kupas nantinya ya di rumusan masalah ini. Setelah rumusan masalah kita fix, kita lanjut bagaimana pengajuan hipotesisnya. Apa hipotesis yang kita gunakan untuk memecahkan masalah ini? Tentunya butuh adanya data ya untuk menunjukkan masalah itu semua, ada data ya, ada hipotesis yang dilakukan sehingga kita dapat mengambil sebuah kesimpulan ya, seperti itu Bapak ya. Jadi ini tahapan sederhananya. Jadi 4 komponen utama metode itu ada masalah ini yang akan kita bahas, kemudian apa hipotesis yang kita lakukan untuk memecahkan masalah. Tentunya kita melakukan analisis ya, analisis data ya, bisa berupa apa saja data, kemudian dari data ini kita bisa menarik sebuah kesimpulan. Itulah dia yang disebut dengan metode ilmiah. Komponen ini harus ada dalam tulisan kita Bapak Ibu. Nah, jadi ciri-ciri tulisan ilmiah itu yang seperti apa sih? Pertama, tulisan itu harus logis, masuk akal, kemudian sistematis, tertata, objektif ya, jangan dari awal ketika kita mempunyai sebuah masalah kita udah cenderung ke satu kesimpulan nih. Jangan, kita harus tetap objektif dari awal, konsisten sampai nanti setelah data dimunculkan, muncul sebuah kesimpulan, baru kita muncul hasil ya dari data, baru kita menyimpulkan. Jadi jangan ada sikap kecenderungan ya, kita harus objektif. Kemudian tuntas dan menyeluruh, selesaikan semua tahapannya sampai tuntas, jangan berhenti di tengah jalan. Kemudian seksama, jelas, kebenarannya dapat diuji. Kebenaran dapat diuji yang bagaimana tadi? Jika kita menyampaikan hasil dengan data, ketika ada yang ingin membantah, kita bisa mematahkannya karena kita by data tadi ya, dapat diuji kebenarannya. Silakan kita bisa tunjukkan data-datanya sehingga tidak terbantahkan. Kemudian harus bersifat terbuka ya, open minded tadi ya. Kemudian berlaku untuk umum, kemudian penyajiannya memperhatikan satuan bahasa dan tata tulis yang baku pastinya ya. Ini adalah dasarnya Bapak Ibu yang memperhatikan penulisannya yang baik ya, santun bahasa, tata tulis yang baku sesuai dengan yang ada ya, peraturan penulisan yang ada di Indonesia. Kemudian kita mulai masuk ke proses. Bagaimana sih tahapan proses menulis karya ilmiah itu? Apa yang harus kita lakukan dulu? Tadi sudah diberikan tips-tipsnya. Nah, jadi pertama yang harus kita lakukan adalah pre-writing, pra-menulis. Kita buat tadi kayak mind map-nya tadi itu ya. Kita udah tertata mulai dari temanya apa, topiknya apa, bagian-bagian tiap topiknya apa, permasalahannya apa. Kemudian nanti ya pre-writing, setelah pre-writing ada drafting, kita mulai menuliskannya, kemudian ada revising, editing, publishing. Secara umum inilah ya proses menulis karya ilmiah waktu pre-writing, drafting, revising, editing, and publishing. Jadi di pre-writing ini kita tadi ya menentukan topik, tema, masalah, mencari, menemukan, mengembangkan bahan. Ini biar kita kuat ya, kita dengan tema yang kita pilih, kita harus punya banyak referensi dari bacaan, mengamati, meneliti. Jangan sampai ketika kita ingin memilih sebuah tema tapi kita lemah, nggak punya banyak data tentang itu. Misalnya kita mengamati tentang apa, siswa kenakalan misalnya siswa berkebutuhan khusus, tapi kita lemah ketika orang menanyakan sedikit aja kita udah bingung. Nah, makanya
kita harus memperkuat ini. Ketika sudah mantap dengan satu tema, banyak kan referensi dari membaca, ya paling sekarang media online banyak, searching sebanyak-banyaknya tentang tema yang akan kita bahas, sampai kita benar-benar udah melekat di kepala ya. Ketika ada yang sedikit mempertanyakan aja, kita sudah paham gitu ya, kita bisa menjawabnya, kita nggak langsung bingung, nggak gampang bingung ya. Dengan kuatnya bahan kita ya, kita akan kuat ya. Bagaimanapun orang membelokkannya, kita akan tetap bisa mempertahankan ide kita. Kemudian baru setelah kita mantap di sini, mempunyai referensi yang banyak ya, kita menemukan dan mengembangkan bahan, mulailah kita membuat kerangka tulisan. Kemudian bertahap kita menyempurnakan kerangka-kerangka kita tadi. Ini di rewriting. Kemudian di drafting, nah berarti di drafting ini kita udah berupa penuangan ide-ide, gagasan, dan pikiran secara tertulis. Kalau tadi mungkin ditulis sih, tapi masih berupa kayak oret-oretan ya, kalau bahasa seharinya masih kayak coret-coretan aja, belum belum pakem mengikuti aturan. Nah di drafting kita mulai mengikuti pola, mengikuti aturan tahapan karya ilmiah. Misalnya pembukaan, udah mulai cara menulis kita, bagian dari pembukaan itu bagaimana, mulai kita mengatur kata-katanya, mulai tertata ya. Kita fokuskan pada penuangan tulisan sebanyak-banyaknya. Jadi apa yang ada di kepala itu tuangkan dulu semuanya, ketik sampai semua keluar isi kepala kita udah dituangkan. Biarkan, nggak usah terlalu fokus dengan ejaan, bahasa, tata tulis, apalagi tanda baca dan sebagainya. Tuangkan dulu semua ide-ide itu, jangan sampai ada yang tinggal di kepala, semua kita tuangkan ke dalam tulisan. Biarin dulu seperti itu, namanya juga masih draft kan, masih draft. Tuangkan semuanya. Jika sudah, baru perlahan-lahan mulai kita baca. Biasanya setelah ditulis ya, kita baca, oh iya ini kurang nih, oh ya ini kurang pas, kita mulai sedikit-sedikit memperbaiki. Jadi jangan terlalu fokus ke ejaan, ke penulisan, ke tanda baca ketika di drafting. Yang penting poinnya di sini adalah ide yang ada di kepala kita tuangkan semuanya, kita keluarkan semuanya. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian setelah kita tuangkan, barulah kita masuk ke mulai kita baca ulang tadi ya, seperti tadi. Baca sendiri atau bantu orang lain boleh. Tapi untuk pertama baca sendiri dulu. Pasti bisa setelah kita tuangkan nih, udah enggak, kalau merasa capek boleh sebaiknya di jeda hari, karena dalam hari yang sama mungkin kondisi pikiran kita setelah menuangkan ide-ide itu belum begitu fokus ya. Tapi setelah di jeda sehari 2 hari, besoknya baru kita baca lagi. Nah pasti kita akan banyak menemukan kesalahan-kesalahan, baik kesalahan penulisan, kesalahan tata bahasa, kesalahan tanda baca dan sebagainya. Mulai perbaiki satu persatu. Jadi jangan bentuk dasar yang pertama itu langsung ke orang lain akan bingung, nggak ngerti mungkin jalan pikiran yang kita buat. Jadi baca sendiri dulu, perbaiki sampai 2-3 kali, bisa sampai berkali-kali malah ada. Kalau udah ngerasa bener-bener oke, barulah minta bantuan orang lain, mungkin orang yang kita kenal, teman yang kita kenal, untuk membacanya, memperbaikinya. Mohon bantuannya, memberikan komentar atau apapun itu dengan tulisan kita. Jadi ya, artinya misalnya ketika kita minta tolong diperbaiki dong, diubah, diganti atau dipindah, dicoret-coret nggak apa-apa, seperti itu ya. Nah jadi dengan itu insya Allah tulisan kita akan lebih rapi, akan lebih bagus dan lebih sistematis ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi setelah kita drafting, kita revising, kemudian editing. Nah di editing ini udah tahap tulisan kita udah lebih rapi, udah lebih sistematis. Tinggal itu tadi, editing ini mulai mungkin kesinkronan bahasanya dengan dengan topik, nyambung tidak, atau penggunaan kosakatanya, diksinya dan sebagainya. Mulai kita rapikan di sini di editingnya, kita baca kembali, kemudian mencari bagian-bagian yang masih mengandung kesalahan tadi, baik ejaan, bahasa, tata tulis, kemudian perbaiki kesalahan bahasa, ejaan, tata tulis tersebut. Mulai editing ini lumayan lama ya. Ini lumayan lama, bahkan sampai biasanya udah tahap mau dipublish juga
kok rasanya belum pas, kita masih aja ada hal yang mengganjal. Nah, tapi nggak apa-apa, dengan seperti itu menunjukkan bahwa kita benar-benar matang, benar-benar paham dengan apa yang kita tulis. Nah, selanjutnya mulailah di publishing ya. Kita menunjukkan setelah benar-benar mantap, bagus, kita menunjukkan karya tulis kepada orang lain dan masyarakat pembaca, atau mengirimkannya ke penerbit ya, bisa jadi majalah, surat kabar, majalah populer, atau bisa juga menyeminarkannya ya. Jadi sebagian ada ya diseminarkan, mulai diseminarkan hasil penelitian atau ilmiahnya, kemudian setelah dipublikasikan barulah karya tulis ilmiah dapat diajukan untuk kenaikan jabatan atau uji sertifikasi guru. Nah, seperti itulah Bapak Ibu tahapan yang harus kita lakukan ya. Ketika kita benar-benar mantap ya, kita benar-benar yakin dengan tema yang kita buat, kita nggak akan kesulitan menuliskannya di drafting. Jadi bahan mentahnya itu ada di poin 1 di pre-writing and drafting sebenarnya. Di sini kita menuangkan ide sebanyaknya itu tadi. Karena sih tinggal perbaikan-perbaikan, di revisi ini tinggal perbaikan, tambahan-tambahan, mungkin perubahan-perubahan sedikit ya, sama di editing tinggal perapihan bahasanya. Nah, baru kita mulai publishing. Inilah tahapan dalam penulisan karya ilmiah. Nah, selanjutnya apa karakteristik aspek tata tulis dalam bahasa tulis ilmiah? Nah, pertama judul. Nah, hendaknya kita milih judul itu singkat, sebuah frase yang berkisar antara 8 sampai 12 kata, di mana dalamnya mencerminkan isi, menarik, informatif, mengandung permasalahan yang dikaji. Bahasa ini harus provokatif. Judul ini harus provokatif. Karena dari judul ini orang akan baca atau enggaknya tulisan kita, hampir 90% yang dilihat pertama kali adalah judul. Jadi bagaimana kita menyajikan judul dengan menarik harus diperhatikan. Kemudian di abstrak ya, namanya karya tulis ilmiah pasti ada abstrak ya, kecuali mungkin yang kayak artikel-artikel yang di koran ya. Nah, abstrak ini terdiri dari 100 sampai 150 kata, maksimal 3 paragraf. Di dalamnya ada tujuan, cara penelitian atau pembahasan, dan hasil penelitian atau pembahasan. Poin yang 4 tadi ya Bapak Ibu ya, yang metode ilmiah itu semuanya ada di dalam abstrak ya. Tujuan kita meneliti apa, kita pakai cara apa dalam menelitinya, hasilnya apa, kemudian kesimpulannya apa. Itulah yang kita bahas di abstrak, singkat, padat, jelas ya. Kemudian paragraf, ciri satu kesatuan ide, kepaduan hubungan antar kalimat, dan kelengkapan pikiran utama dan penjelas ya. Tuangkan ya masing-masing itu ke dalam paragraf-paragraf dan pengkalimatan ya. Kemudian argumentasi ilmiah hendaknya ada dalam pembahasan, dapat dipertanggungjawabkan dan mengacu ke teori atau hasil penelitian terdahulu. Kita harus megang satu teori ya, yang akan kita pakai ketika kita membahas karya ilmiah ini ya, atau misalnya PTK gitu. Kita ngacu ke teori siapa nih yang kita pegang, yang akan menguatkan pendapat kita. Kemudian sintesa kajian pustaka ini yang terpenting ya tadi ya, hendaknya bukan sekedar kompilasi teori ya, harus saling terkait, mencerminkan kerangka pikir yang padu ya. Makanya kadang dalam sebuah ini ya, yang dilihat itu adalah kajian pustakanya, pasti dilihat belakangnya dulu, banyak tidak kajian pustakanya, daftar pustakanya cuma 3 biji misalnya ya. Jadi semakin banyak kajian pustaka kan semakin memperkuat ya. Kemudian bisa juga kutipan-kutipannya ya, bisa kutipan langsung, tidak langsung dengan menyebutkan sumbernya. Misalnya menurut siapa, misalnya teori apa yang kita buat, menurut pendapat siapa kita tuangkan di dalam tulisan, itu akan memperkuat menjadi poin. Kemudian simpulan berupa intisari pembahasan atau masalah yang dikaji dan daftar pustaka. Ini harus tata cara penulisan daftar pustaka kita perhatikan dengan baik. Nah, selanjutnya karya tulis ilmiah. Nah, jika semua proses penulisan karya ilmiah sudah kita kupas tuntas ya, kita sudah paham, sudah mengetahui. Nah, sekarang apa hubungannya karya tulis ilmiah ini untuk kenaikan pangkat? Nah, ini. Jadi, kenaikan pangkat guru. Kenaikan pangkat ini berpedoman pada Permen Menpan nomor 16 tahun 2009
tentang angka kredit jabatan dan peraturan bersama Mendiknas dan Kepala Kepegawaian Negara. Ya, di mana di sana disebutkan tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Udah ada aturannya ya Bapak Ibu ya. Nah, dan ini berlaku mulai Januari 2013. Ini aturannya sudah ada, sudah baku ya, hal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, makanya kita mengikuti aturan tersebut. Di mana di sana dikatakan bahwa karya ilmiah untuk kenaikan pangkat itu apa saja? PTK untuk guru. PTK apa? Penelitian tindak kelas. Yang tadi kita amati ya, kita observasi siswa-siswa kita. Kemudian kita lakukan pendekatan-pendekatan teori, kita berikan solusinya. Kemudian kalau untuk kepala sekolah, penelitian tindak sekolah. Kemudian sistematika penulisan PTK atau PTS seperti skripsi, tapi harus diseminarkan di mana minimal pesertanya 15 orang. Ya, jadi seperti skripsi Bapak Ibu. Dalam skripsi juga kita biasa menseminarkan di depan dosen penguji ya. Kalau ini di depan peserta minimal 15 orang. Makanya ini sebagai syarat kenaikan pangkat ya. Kemudian apalagi ya, kegiatan guru dan angka kreditnya sebenarnya ada hal-hal lainnya selain PTK nih. Kita fokus ke bagian yang sudah diwarnai kuning ya, yang sesuai dengan kita. Itu bagaimana pengembangan keprofesian berkelanjutan. Salah satu poinnya itu adalah melaksanakan publikasi ilmiah 3.2 ya. Jadi kita membuat publikasi ilmiah yang seperti apa ya? Seperti ini, penulisan pembuat karya-karya. Nah, di mana di sana macam publikasi ilmiah itu ini deh, jumlah angka kredit minimalnya berdasarkan Permenpan nomor 16 2009 di buku 4. Ya, dari 3A ke 3B, pengembangan dirinya 3, publikasi ilmiahnya harus ada berapa. Nih, seperti ini poin-poinnya, angka kreditnya ya Bapak Ibu ya. Sampai ke 12 dan seterusnya, di sini udah tertera. Kemudian komponen PKB guru, jadi pengembangan diri guru itu ya, ada pengembangan diri, inovatif, publikasi ilmiah. Kita tadi fokus ke publikasi ilmiah dan inovatif ini juga sebenarnya bagian dari tulisannya Bapak Ibu ya. Nih, sedikit kita ulas ya, karena memang kita membahas untuk kenaikan pangkat juga tulisannya. Pengertian pengembangan diri, upaya untuk meningkatkan profesionalisme diri agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, di mana kegiatan tersebut melalui pendidikan dan pelatihan atau diklat fungsional atau melalui kegiatan kolektif guru. Jadi kalau pengembangan diri itu ya bisa dengan diklat fungsional atau kegiatan kolektif guru. Kegiatan kolektif guru itu bisa jadi MGMP ya Bapak Ibu ya. Kemudian diklat ya, pelatihan-pelatihan ya. Diklat itu berarti peningkatan dengan menambah wawasan ya, bermanfaat. Tugas guru melalui lembaga yang memiliki izin penyelenggara dari instansi yang berwenang, bisa dengan kursus, pelatihan, penataran dan lain-lain. Nah, kalau dengan kegiatan kolektif guru ya MGMP atau KKG. Kemudian diklat fungsional ini tadi ya, dengan kursus, pelatihan, penataran seperti yang dilakukan oleh Bapak Ibu, mungkin ini bisa bagian dari itu ya. Nah, selanjutnya kita fokus ke poin 2 saja ya, publikasi ilmiah. Nah, di publikasi ilmiah ini ya, bagaimana kita mampu presentasi pada forum ilmiah, melaksanakan publikasi ilmiah hasil penelitian atau gagasan pada pendidikan formal, melaksanakan publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru. Nah, kemudian, ini dia presentasi pada forum ilmiah itu, ya. Angka kreditnya berapa? Misalnya kita jadi narasumber, Bapak Ibu jadi narasumber, disertai dengan bukti fisik, surat keterangan makalah, maka memperoleh angka kredit 0,2. Menjadi narasumber pada diskusi ilmiah akan memperoleh angka kredit juga. Presentasi forum ilmiah. Kemudian melaksanakan publikasi ilmiah hasil penelitian. Nah, ini nih poin yang sedang kita bahas ya. Publikasi penelitian ilmiah, yaitu membuat karya tulis ya Bapak Ibu, membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya yang diterbitkan, dipublikasikan dengan buku ber-ISBN. Wah, jadi Bapak Ibu yang sudah bisa memiliki buku ya, apalagi sudah ber-ISBN, maka angka kreditnya akan gede. Kemudian membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian
Nah, yang menulis di jurnal-jurnal atau di majalah ilmiah juga akan memperoleh angka 3 ya. Kemudian karya tulis berupa laporan hasil penelitian yang dipublikasikan di koran-koran lokal misalnya ya, atau di majalah-majalah lokal, majalah-majalah edukasi, itu juga akan memperoleh nilai. Kemudian eh, dan seterusnya ya. Jadi publikasi ilmiah ini sangat gede poinnya ya Bapak Ibu ya, makanya kita berusaha ya mengejar agar kita bisa sampai di sana. Kemudian 2.2-nya ya, membuat karya ilmiah di sekolah, kemudian diseminarkan dan disimpan di perpustakaan, itu juga angka kreditnya gede Bapak Ibu. Kemudian atau tidak diseminarkan, hanya disimpan di sekolah aja juga, di perpustakaan sekolah memperoleh angka kredit. Kemudian buat karya tulis ilmiah populer, nah yang dimuat di media massa, dimuat di koran ya, dimuat di majalah, nah atau di mungkin di web ya, di sekarang situs online banyak ya. Nah ini juga memperoleh nilai, atau di koran-koran daerah. Nah Bapak Ibu, jadi intinya emang dari ini semua ya, masih ada, nanti kita simpulkan. Nah, atau buat karya tulis ilmiah populer di bidang pendidikan yang sudah di tingkat nasional, yang terakreditasi di provinsi, di daerah, atau bahkan di sekolah kita sendiri aja akan dapat nilainya. Nah, luar biasa ternyata ya Bapak Ibu ya, dari sini bahwa pemerintah itu memang menginginkan guru itu guru-guru yang kreatif, guru-guru yang menulis, guru-guru yang berinovasi ya. Jadi mau tidak mau ya kita harus bisa menulis ya, kita harus bisa mengungkapkan isi pikiran kita Bapak Ibu. Nah ini yang paling gede ya. Selanjutnya eh, publikasi ilmiah buku teks pelajaran. Nah Masya Allah ya, ketika kita bisa ya di tahap ini ya Bapak Ibu ya, membuat buku pelajaran, apalagi sudah ber-ISBN, itu akan peroleh poin yang tinggi. Kemudian membuat modul diklat pembelajaran per semester, atau mungkin eh, ini di sama ya. Jadi modul diklat ini digunakan tingkat provinsi, yang disahkan oleh provinsi akan peroleh nilai. Kemudian buku, membuat buku dalam bidang pendidikan akan memperoleh nilai juga. Jadi bidangnya banyak Bapak Ibu, silakan memilih passionnya yang mana. Apakah mau bikin buku pelajaran, apakah mau apa namanya, pengamatan ilmiah di bidang pendidikan, ataukah apa lagi, modul di handout. Nah bisa semuanya. Atau ini ya, karya terjemahan. Yang terakhir adalah kita bisa menerjemahkan ya, menerjemahkan karya orang lain ya. Kita menerjemahkan buku bahasa Inggris misalnya ya. Nah untuk buku teman guru, inilah semua poin-poin yang di apa namanya, yang menjadi poin penilaian guru ya di bidang kepenulisan publikasi ilmiah yang sedang kita juga hari ini. Tadi tata caranya, bagaimana cara membuat publikasi ilmiah yang baik. Ternyata memang sangat banyak subbab-subbabnya di sini. Silakan Bapak Ibu berinovasi, tertariknya di bidang mana? Apakah artikel, laporan, buku, opini, esai ya, esai juga termasuk. Jadi silakan ya, kita diberikan banyak peluang ya Bapak Ibu ya, tinggal bagaimana kita memanfaatkan peluang yang ada agar bisa maksimal. Selanjutnya, nah bagaimana sebuah laporan itu ditolak ya? Biasanya penolakan laporan ini karena tidak lengkap ya surat-suratnya. Kayak tadi ya, persyaratannya ada, harus disertakan bukti fisiknya apa. Karya misalnya ini ya, kita menerjemahkan sebuah karya, sertakan bukti fisiknya karya hasil terjemahan. Membuat buku pedoman guru, bukti fisiknya buku, sertakan bukti fisiknya, apapun yang diminta kita sertakan di dalamnya semuanya ya. Misalnya ya rata-rata yang diminta itu adalah bukti fisiknya ya, bukti bukti nyata dari yang kita buat. Misal artikel ya, bukti fisiknya ada artikelnya, buku bukti fisiknya ada bukunya. Jadi nggak repot-repot. Kalau memang kita sudah melakukannya, pasti kita
memiliki bukti fisik itu. Nah, tapi pastikan lengkap disertai dengan surat-suratnya ya, lengkap dengan surat tugas, surat keterangan, dokumen hasil kegiatannya, pastikan dokumentasinya ada. Kemudian kegiatan tidak termasuk dalam kriteria kegiatan yang dapat nilai angka kreditnya ya. Nah ya, jadi apa dampak dari ini semua, apa yang dapat kita ambil kesimpulan ya? Dampak positif kebijakan karya tulis ilmiah ini sebagai syarat kenaikan pangkat. Jika kita melihat sudut pandangnya negatif, wah ini ribet banget sih, susah banget, pasti seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi kita lihat dampak positifnya, kita lihat sisi baiknya. Dengan dibuatnya seperti ini, jadi guru-guru lebih termotivasi dalam meningkatkan kompetensi dan prestasi kerjanya. Yang tadinya biasanya image-nya guru itu santai, atau image-nya mungkin kerjanya seperti apa, tapi dengan kita membuat seperti ini ya, image-image seperti itu bisa kita bantahkan ya, bahwa guru itu benar-benar bisa berinovasi ya, bisa meningkatkan kompetensi kerjanya, benar-benar melakukan tugasnya dengan baik. Kemudian guru selalu berupaya untuk mengembangkan profesi dan bukan hanya sekedar melaksanakan profesinya sebagai guru. Ya, yang selama ini dianggap ya guru hanya stigma umum ya di masyarakat. Dengan kita berkarya seperti ini, pasti itu akan mematahkan ya anggapan-anggapan seperti itu. Kemudian guru menjadi terbiasa dalam membuat karya tulis ilmiah. Ya, jika kita sudah terbiasa menulis, ya kita akan terbiasa juga melihat masalah ya, melihat sudut pandang permasalahan di kelas dengan lebih objektif dalam melihat siswa, melihat permasalahan dan sebagainya. Jadi kita lihat sisi positifnya ya Bapak Ibu ya. Sedangkan kalau kita lihat dari dampak negatifnya ya, kita melihat sudut pandangnya, akibatnya apa dengan adanya syarat seperti ini? Guru yang tidak dapat membuat karya tulis ilmiah tidak dapat naik pangkat. Iya, mungkin salah satunya itu. Nah, tapi itu tadi, nggak ada yang nggak bisa. Jika guru tersebut mau, maka akan bisa. Jadi dibalik ya Bapak Ibu ya, jangan berpikirnya, ya nggak bisa dong, nggak bikin karya tulis, makanya bikin, biar bisa. Nah, seperti itu. Jadi pola pikirnya kita balik. Kemudian tidak akan banyak guru yang mengusulkan kenaikan pangkat karena syarat membuat karya tulisnya dianggap hal yang sulit. Nah, kalau sama ini berlomba-lomba, gampang banget gitu ya. Tapi dengan seperti ini jadi seperti seleksi alam. Seleksi alam, siapa yang mampu bertahan ke tahap ini ya, membuat tulisan, maka dia akan berhasil. Jadi benar-benar dituntut kesungguhan kita semuanya. Kemudian akan bermunculan biro jasa. Nah, ini nih, bermunculan biro jasa menawarkan pembuatan karya tulis. Akhirnya banyak ya, mungkin guru-guru yang mencari jalan pintas, membeli kadang ya kita banyak ditemukan beli PPK gitu ya, tinggal diedit-edit dikit. Nah, sebaiknya sih ya, idealnya ya, kita sebagai pendidik kita melakukannya sendiri, cari ilmunya, pelajari, kemudian bikin sendiri. Tapi jika memang harus berada di posisi ini ya, itu kembali kepada pribadinya masing-masing ya Bapak Ibu ya. Kalau saya menyarankan sebaiknya lakukan sendiri, cari ilmunya, makanya ikuti pelatihan-pelatihannya. Bingung gimana caranya? Ikuti pelatihan-pelatihannya, cari ilmu sebanyak-banyaknya, pahami, mulai bergerak, mulai menulis, mencari bahan, mencari ide, selesaikan sampai tuntas. Insya Allah karya tulis Bapak Ibu semuanya akan berhasil, akan menjadi sebuah tulisan yang bagus. Seperti itu penyampaian dari saya tentang bagaimana penulisan ya karya tulis ilmiah untuk kenaikan pangkat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dipahami dan berguna bagi Bapak Ibu semuanya. Ya, cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.